Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu guru hebat SD Negeri 4 Muara Kemumu yang saya hormati, Kepala Sekolah SD Negeri 04 Muara Kemumu, Bapak Ibu guru hebat yang telah menyempatkan waktunya pada kegiatan komunitas belajar SD Negeri 4 Muara Kemumu. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, yang mana Bapak Ibu sekalian masih mau berkumpul di sekolah kita tercinta ini untuk penyelenggaraan komunitas belajar yang pada kegiatan kali ini kebetulan saya yang menjadi narasumbernya karena berkaitan dengan kegiatan PKG PJOK yang saya ikuti. Kemudian salawat serta salam selalu kita kirimkan pada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliaulah kita dapat merasakan alam yang penuh dengan modernisasi dan ilmu pengetahuan. Kemudian dengan selalu bersalawat kepada beliau, semoga di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak Ibu sekalian, untuk rancangan pembelajaran PJOK berbasis proyek dengan model pendidikan gerak ini merupakan tugas akhir daripada PKG PJOK. Mungkin Bapak Ibu masih belum familiar tentang apa itu PKG PJOK. PKG PJOK ini merupakan pelatihan pengembangan kompetensi guru PJOK, jadi khusus guru mapel PJOK, yang mana sudah diselenggarakan dari bulan September, Bapak Ibu. Sudah diselenggarakan dari bulan September, Oktober, dan diakhiri di bulan November. Ini merupakan tugas akhir dari kegiatan PKG PJOK. Lalu, apa saja sih yang sudah mengikuti kegiatan PKG PJOK ini? Mapel apa saja? Baru ada 2, Bapak Ibu. Jadi mapel PJOK dan satu lagi mapel bahasa Inggris. Untuk guru kelas mungkin atau mapel yang lainnya mungkin menyusul, karena ini merupakan program dari Kementerian Pendidikan. Jadi Bapak Ibu, untuk rancangan pembelajaran berbasis proyek ini saya mengambil proyek untuk membuat egrang batok. Egrang batok ini merupakan warisan budaya, yaitu permainan tradisional di Indonesia yang kaya akan nilai-nilai luhur, karena merupakan warisan budaya yang sudah turun-temurun. Permainan ini melibatkan keseimbangan, kekuatan, dan ketangkasan fisik yang tinggi. Egrang batok ini terbuat dari 2 buah batok kelapa, yang mana batok kelapa yang biasanya sudah dipakai ketika kita parut kelapa itu sudah tidak terpakai lagi. Nah, ini kita gunakan untuk membuat permainan tradisional. Nanti akan digunakan tali sebagai alatnya untuk membantunya. Kenapa saya mengambil ini? Karena yang pertama, minat terhadap permainan tradisional untuk peserta didik di era sekarang ini sudah mulai terkikis, sudah mulai berkurang karena kecanduan gadget. Karena kecanduan gadget, jadi aktivitas fisik anak ini sekarang menurun. Jadi peserta didik kita kalau pulang ke rumah itu biasanya sudah cari HP dia. Sore-sore pun juga seperti itu. Kalau zaman-zaman dahulu kan, kalau sore sudah pasti di mana lapangan kosong, di situ tempat anak berkumpul dan bermain biasanya. Kalau sekarang sudah di rumah masing-masing. Kalaupun dia berkumpul pasti bawa HP, mabar biasanya. Mabar. Lalu yang ketiga, pentingnya melestarikan budaya bangsa, karena perkembangan zaman ini terus bertumbuh sehingga budaya-budaya bangsa, nilai-nilai tradisional itu mulai luntur kalau tidak kita perkenalkan kepada peserta didik. Selanjutnya, tujuan yang pertama untuk melestarikan permainan tradisional egrang batok
Yang kedua, meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam kegiatan fisik. Lalu menumbuhkan rasa percaya diri dan sportivitas. Kemudian menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya Indonesia. Capaian yang diharapkan dan langkahnya. Capaian tujuan pertama, peserta didik mampu membuat dan melestarikan permainan tradisional. Lalu peserta didik mampu memahami dan mendemonstrasikan permainan tradisional egrang batok. Jadi yang ingin kita capai, yang ingin saya capai nantinya, setelah peserta didik mampu membuat alat atau media permainan tradisional ini, nanti peserta didik juga bisa mendemonstrasikannya atau mempraktikkannya. Jadi tidak hanya sekedar membuat, tapi peserta didik juga bisa mempraktikkannya. Kemudian langkah yang akan dilakukan, yang pertama peserta didik diberikan arahan pada pertemuan sebelumnya dan untuk membawa alat dan bahan. Jadi jika kegiatan ini akan dilaksanakan minggu depan, nah pada pertemuan minggu ini guru harus mengarahkan peserta didik, memberitahu materi yang akan disampaikan minggu depan itu kita akan membuat egrang batok. Jadi peserta didik di rumahnya akan mencari referensi terlebih dahulu dan menyiapkan apa saja alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian peserta didik dengan didampingi guru membuat egrang batok secara berkelompok. Jadi pada kegiatan pembuatan egrang batok ini peserta didik tidak melakukannya secara individu, tetapi dibuat per kelompok. Mungkin jika dalam kelas itu, kelas 6 nanti yang akan digunakan ada 20 peserta didik, akan dibagi jadi 4, 5, 5. Nah, peserta didik bisa saling berkolaborasi membuat egrang batok. Yang ketiga, hasil proyek dinilai oleh guru kelas. Jadi kegiatan ini Bapak Ibu berkolaborasi dengan guru kelas. Setelah egrang batoknya selesai, nanti bisa dinilai oleh guru kelas kelompok mana yang kira-kira baik atau bagus sesuai dengan apa yang diharapkan. Hasilnya nanti bisa untuk prakarya di mapel mulok nantinya. Lalu peserta didik melakukan demonstrasi permainan tradisional egrang batok. Ini setelah jadi hasilnya di pertemuan selanjutnya melakukan permainan egrang batok. Lini masa pembelajaran ini dilakukan selama 2 kali pertemuan, jadi membutuhkan waktu 2 minggu. Mungkin untuk 1 kali pertemuan itu untuk pembuatan, karena waktunya jam pelajaran ini tidak sebentar kan, lama juga, jadi butuh 2 kali pertemuan. Ini untuk peserta didik fase C kelas 6. Nanti yang akan jadikan sampel ini kelas 6 fase C. Untuk pertemuan selanjutnya mungkin jika ini berhasil kita bisa mengajak berkolaborasi dengan kelas 5, kelas 4 atau membuat permainan tradisional yang lainnya. Mengingat peserta didik ini baru pertama kali untuk melakukan kegiatan seperti ini. Lanjut di struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Kegiatan ini termasuk dalam kokurikuler yang mana dilakukan pada saat jam pelajaran. Kemudian yang peserta didik yang terlibat, peserta didik kelas 6 fase C, kegiatan dilakukan selama 2 pertemuan, yaitu 2 minggu, dan penanggung jawab kegiatan ini adalah kepala sekolah. Komunitas belajar di sekolah ini adalah komunitas belajar sekolah SD Negeri 04 Muara Kemumu yang bermitra dengan guru kelas nanti kegiatan ini. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki sekolah. Jadi kapasitas yang dimiliki sekolah ini merupakan aset yang mana harus dimaksimalkan oleh setiap guru, bukan hanya guru PJOK saja. Aset yang digunakan pada kegiatan ini yaitu aset manusia, terdiri dari kepala sekolah, guru PJOK, dan guru kelas sebagai rekan sejawat untuk berkolaborasi. Kemudian aset fisik, ada lapangan, ada laptop, proyektor, dan ruang kelas. Rencana evaluasi.
Rencana evaluasi ini penilaian kita terhadap apa yang telah dilakukan. Yang pertama, asesmen dilakukan ketika proses peserta didik membuat proyek. Jadi penilaiannya pada saat proses itu dilakukan, Bapak Ibu, kita sudah menilai. Jadi peserta didik itu apakah hanya satu orang yang membuat, ataukah dia bekerja sama, saling berkolaborasi, atau seperti apa. Lalu saat proyek telah selesai, egrang batok ini tadi telah selesai, berkolaborasi dengan guru kelas. Jadi guru kelas yang menilai hasil daripada proyek tersebut. Kemudian asesmen yang terakhir tuh dilakukan ketika peserta didik melakukan demonstrasi. Bagaimana peserta didik nanti mampu atau tidak melaksanakan kegiatan ini atau permainan tradisional ini. Tantangan dan solusi. Tantangan untuk kegiatan ini yang pertama kesulitan dalam membuat egrang batok yang mana peserta didik kita ini belum mahir untuk menggunakan alat-alat. Pasti nantinya akan menggunakan apa itu parang atau cutter atau pisau atau amplas dan lain sebagainya, atau nanti menggunakan pelitur mungkin untuk lebih mempercantik daripada hasil dari egrang batok ini. Lalu ada kekhawatiran akan keselamatan peserta didik. Nah, ini yang harus kita perhatikan nantinya. Karena penggunaan alat yang digunakan ini menggunakan benda-benda yang tajam, Bapak Ibu. Jadi harus memang benar-benar dipantau proses pengerjaannya. Jangan sampai peserta didik ini bermain-main nanti. Namanya siswa SD kan, kita tahu sendiri, kadang dia cuma main-main. Dorong-dorong pisau sama kawannya cuma main-main, nggak taunya nanti entah terjatuh dan sebagainya sehingga menyebabkan kecelakaan. Solusinya, guru membimbing serta didik selama proses pembuatan untuk memecahkan kesulitan dalam membuat egrang batok. Pasti peserta didik nanti banyak bertanya, Pak, sudah ini apa? Sudah ini apa? Terus ini gimana? Nah, lalu yang kedua, guru memberikan arahan akan bahaya yang terjadi jika penggunaan alat dilakukan dengan main-main dan tidak berhati-hati. Untuk menanggulangi resiko keselamatan peserta didik tadi, kita harus memberikan arahan bahwa itu nanti menggunakan alat benda tajam, menggunakan pisau, menggunakan cutter. Jadi gunakan hati-hati, jangan bermain-main ketika proses pengerjaannya. Itulah tadi Bapak Ibu hasil dari proyek yang akan saya buat. Mungkin jika Bapak Ibu sekalian ada yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan tentang proyek yang akan saya buat, mungkin untuk kedepannya seperti apa lebih baik lagi, dipersilahkan. Boleh bertanya, Bu. Silakan. Itu tadi kan untuk penilaian tadi kan katanya guru kelas ya. Iya. Kenapa enggak guru saja yang langsung gitu? Kenapa? Oh, untuk penilaian tadi, Ibu, tadi kan ada 3 ya asesmennya tadi yang digunakan. Yang pertama ketika dia proses pembuatan proyeknya. Ketika proses pembuatan itunya, proyeknya bagaimana sikap dan lain-lain. Kemudian kenapa melibatkan guru kelas agar kita berkolaborasi, maksudnya di sini, Bu. Jadi tidak hanya mapel PJOK saja, tapi melibatkan guru-guru lain yang ada di sekolah kita ini. Jadi bisa berkolaborasi, nanti hasilnya kan bisa jadikan untuk prakarya seperti itu di mapel mulok nantinya. Mungkin itu Ibu untuk pertanyaan tentang asesmen kenapa guru kelas yang menilai tadi. Ada lagi Bu Ibu sekalian? Ya. Kalau buat satu-satu kan ada kalau kita alat tajam, Ya. kita mau kayak nah kalau kerjasama dengan guru lain bisa ada? Kerjasama dengan guru lain maksudnya guru lain ikut terlibat ketika proses pengerjaannya. Boleh saja Ibu, masukan yang bagus sebenarnya untuk menghindari terjadinya
yang tidak kita inginkan kan, bisa boleh nanti. Ya, namanya anak SD. Mungkin kalau hanya guru PJOK saja, mungkin nanti tidak terlalu anak-anaknya kurang terpantau mungkin maksud ibu ya. Jadi dengan pelibatan guru lainnya nanti ada lebih teratur lagi pembuatannya. Jadi mengurangi risiko kecelakaan terhadap proyek yang dibuat ini tadi. Ada lagi ibu-ibu? Cukup? Kalau cukup, saya simpulkan tadi masukan dari ibu-ibu sekalian. Jadi nanti proyek pembuatannya ini tetap berkolaborasi dengan guru kelas dan juga melibatkan guru kelas dalam pelaksanaan kegiatan. Atau mungkin nanti bisa di mix satu hari digabung dengan mapel mulok, nanti bisa juga Bu jamnya kan, PJOK mulok kan, bisa juga nanti. Itu saja hasil dari presentasi penyampaian proyek saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.